Sambutan Gubernur Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Sumedang beserta Pak Sekda dan seluruh jajaran OPD di Sumedang. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir Ketua DPRD dan pimpinan serta para anggota DPRD, juga Pak Dandim, Pak Kapolres yang mewakili Pak Kajari, mewakili Pak Kepala Pengadilan Negeri, dan seluruh hadirin sekalian, Bapak Ibu, masyarakat Sumedang yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, segala kenikmatan, rahmat, keberkahan yang dianugerahkan kepada kita, hingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk acara peresmian Bundaran Binokasi di Puseur Kota Sumedang, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu saya berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Eka, yang sudah menyelesaikan pembangunan Bundaran Binokasi ini, karena sangat banyak yang digarap di Jawa Barat. Saya juga sudah lupa begitu. Waktu itu betul Pak Bupati Pandang almarhum pernah datang meminta bantuan pembebasan lahan, dan saya setuju waktu itu. Saya juga sudah lupa kapan, berapa gitu. Mudah-mudahan lupa bukan anak pikun, Pak. Lupa karena banyak pekerjaan yang dilakukan oleh kita semuanya. Dan tentu terima kasih kepada Pak Bupati. Mungkin ini satu di antara sekian bupati yang ketika ada bantuan provinsi diresmikan oleh gubernur. Yang lainnya nggak masalah juga sih, nggak diresmikan sama gubernur, cuman jarang diberitahu bahwa ini bantuan provinsi gitu ya. Kadang ada pasar, ada jalan membentang sekian puluh kilometer, kadang ada rumah sakit dibangun butuh, ada alkes paling tidak 10 miliar, macam-macam gitu. Dan saya mencatat di luar bantuan kesehatan, bantuan pendidikan yang wajib, yang BOS, yang kemudian bagi hasil, kita di Jawa Barat ini masih mengeluarkan bantuan untuk kabupaten, untuk kabupaten kota ini sekitar 2 triliunan. Cukup besar ya untuk seluruh kabupaten kota. Jadi kalau mengingat satu persatu sulit dan mengingatkan. Apalagi kalau kemudian bantuannya kecil-kecil ya, 200 juta, 200 juta itu untuk JITUT, JIDES ya. Untuk seluruh orang udah lupa sangat banyak. Jadi bundelan catatannya juga sudah sangat banyak. Apalagi sekarang kita menetapkan anggaran sebanyak perencanaan berbasis kinerja. Berbasis kinerja, program, ada rincian program, ada volume, ada output. Panjang diceritakan. Jadi panjang. Jadi kemudian sangat besar. Yang asalnya dokumen segini menjadi 5 kali lipatnya segini dokumennya. Tapi memudahkan kepala daerah, memudahkan mengiakan juga mudah, menyoret juga mudah. Gitu. Untuk buku kan gampang coret gitu. Kalau kemudian bagus dengan diiakan. Atau kemudian kalau kita ingin menambah volume pada program tertentu, tinggal geser sebelah sini, coret sebelah sini, masukin ke sebelah sini, karena volume supaya tinggi. Dan disitulah fokus volume, fokus program pada masing-masing OPD atau masing-masing lembaga yang bersangkutan. Nah, hadirin sekalian, alhamdulillah tentu atas nama pemerintah provinsi saya ucapkan selamat kepada Kota Sumedang, Kabupaten Sumedang, yang Kota Sumedangnya sekarang punya Bundaran Binokasi. Binokasinya tadi ada riwayatnya, dia adalah mahkota Kerajaan Siliwangi, diberikan ke Sumedang ya. Mungkin saat itu saat Kerajaan Siliwangi seperti bupati gitu ya. Di sini bupati. Tadi Pak Ogo bilang jangan
Ciamis ngamuk. Kata Ciamis di lokasi di Ciamis bukan di sini. Boleh jadi begitu. Saya kira gak masalah, ini kan Siliwangi milik kita semua. Di sini ada ciri khas Siliwangi, di Karawang juga ada cerita khas Siliwangi, di Bogor juga ada cerita khas Siliwangi, di Tasik, di Ciamis juga ada seperti itu, dan tentu Siliwangi sama juga di Cirebon ya, karena yang santang juga belajar nyantri, belajar ngaji, masuk Islam juga di Cirebon kan. Itu semua sebenarnya saling kait mengait karena kerajaan Siliwangi ada kerajaan besar saat itu. Gak masalah saya kira ya, nanti kalau ada orang Ciamis yang protes biar saja gubernur setuju gitu. Karena ya cerita Siliwangi masih banyak keterkaitan dengan berbagai peristiwa. Ya, silahkan kota-kota yang lain, kabupaten yang lain mengambil peristiwa-peristiwa yang lain untuk diabadikan pada kota dan kabupaten masing-masing. Hadirin sekalian, tentu kita menyambut gembira karena tiba-tiba mata kita menjadi enak ya. Yang asalnya rada sarikse bisa semakin indah, ruangnya semakin terbuka, bisa kita nikmati, ternyata luar biasa, kita menjadi nyaman, tingkat kebahagiaan kita menjadi naik. Oleh karena itulah kelihatannya ke depan Pak Bupati ini lebih luas lagi gitu. Betapa bahagianya masyarakat sore-sore bisa bermain bersama-sama pada ruang-ruang terbuka seperti ini. Jadi di berbagai tempat, khususnya di kecamatan-kecamatan barangkali harus ada ya program dari masing-masing camat didukung oleh masing-masing bupati atau wali kota untuk secara terencana membangun ruang terbuka hijau untuk bercengkramanya anak-anak kita, bercengkramanya keluarga kita. Dengan hal itu kemudian banyak hal yang terselesaikan. Boleh jadi kepenatan, kegalauan di rumah itu selesai dengan melihat pantai, selesai dengan melihat taman, selesai dengan melihat sesuatu yang ditata dengan penuh keindahan. Luar biasa ya, dan ini sesuai dengan agama, sesuai dengan tuntutan kejiwaan, sesuai dengan tuntutan keindahan kota. Bahkan kalau mau pakai dalil kan innallaha jamilun yuhibbul jamal gitu ya. Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Jadi bangunlah keindahan di berbagai tempat untuk supaya kemudian mata kita juga menikmati keindahan tersebut dengan baik. Yang keluar adalah kalimat-kalimat suci menyucikan yang maha indah, menyucikan sang pencipta keindahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekalian, untuk hal-hal yang terkait pembangunan kan gak ada tamatnya ya. Dapat ini masih kurang sebelah sana, ini dibangun masih terus begitu gitu ya. Insya Allah kalau tidak salah waktu itu untuk Polres sudah ada anggarannya ya. Ini belum saya khawatir kalau janji di sini anggarannya sudah tidak ada, bahaya gitu. Malu sekarang anggaran di mana-mana sedang seret kan. Tahun lalu provinsi dikurangi 476 miliar tahun lalu. Alhamdulillah tidak goncang ya, karena kita bisa menata anggaran dengan baik. Tahun sekarang ada pengurangan lagi Pak, 320 miliar, 5 miliar untuk provinsi. Saya tidak tahu Sumedang ke bagian berapa pengurangannya. Yang jelas ini kan situasi dunia sedang seperti ini ya, tentu yang dilanda ngurusi sumber daya alam kita diolah dengan baik dalam industri pengolahan, sehingga barang-barang kita yang dijual ke luar negeri bukan barang mentah, tapi sudah barang diolah dari barang mentah jadi barang menengah, barang baku, dan barang jadi. Sehingga kalau denyut pengolahan dari mulai barang mentah sampai barang jadi itu dilakukan, maka ekonomi berdenyut. Semua orang bisa bekerja di situ, pengangguran terserap, kemiskinan bisa dikurangi. Pada saat yang sama, kalau barang-barang mentah kita sudah diolah, di samping membuat denyut ekonomi tinggi, tenaga kerja terserap, juga ternyata value added-nya naik, tambahan ininya naik ya. Saya kira ini juga sangat penting. Ada Bang BJB di sini, kepala cabang. Mudah-mudahan nuansa industri pengolahan, nuansa ekonomi kreatif dan produktif itu berjalan dengan baik. Jadi nuansa yang terjadi bukan nuansa perdagangan saja. Kalau perdagangan boleh jadi banyak, itu bisa sampaikan. Selamat sekali lagi kepada Sumedang yang sudah memiliki bundaran inovasi. Mudah-mudahan bundaran ini dirawat oleh kita semuanya sehingga tetap bersih, terjaga, tidak ada sampah ya. Kemudian betul-betul bersih. Yang bersih bukan hanya lantai ini, tapi taman-taman yang lain, tapi halaman yang lain, termasuk sungai juga harus bersih, karena dilarang kita buang apapun ke sungai. Cerita sungai ini di Jawa Barat kan, di kawasan Bandung Raya sedang ada program Citarum Bestari ya, mudah-mudahan berhasil dan ada
berkaitan karena sejumlah anak sungai berasal dari Sumedang. Kalau sungai-sungai yang mengalir ke arah Citarum Hulu, Citarum Hilir, Citarum Induk juga dijaga dengan baik karena sebagian berasal dari Sumedang. Karena sejatinya kita tidak boleh buang apapun ke sungai. Kalau kita kemudian komitmen seluruhnya tidak buang apapun ke sungai, sungai kita herang gencrang bening dari mulai hulu sampai ke hilir, dan kemudian dikonsumsi dengan sangat mudah. Hanya ditamperkan saja langsung jadi air bersih untuk diminum, untuk dipakai masak dan dipakai kehidupan sehari-hari. Jadi sekalian, sedikit lagi saya cerita, 2 bulan yang lalu saya ke Mesir, kemudian saya nginep di hotel pinggir Sungai Nil. Ternyata bersih, bening, gak ada kotoran sedikit pun. Padahal Sungai Nil itu sungai yang melewati 17 negara. Tapi semua negara berkomitmen tidak mengotori apapun ke sungai. Dan Mesir ada negara yang ke-17, negara 1 sampai 17, semua komitmen tidak mengotori sungai. Dan sungai yang bening luar biasa, ikannya banyak luar biasa, dimanfaatkan untuk perikanan, untuk pariwisata, untuk listrik, untuk energi, untuk untuk irigasi dan lain sebagainya. Itulah ke depan yang menjadi cita kita bersama-sama. Peradaban dalam segala hal, dalam urusan fisik seperti sekarang ini, dan dalam urusan lingkungan, hutan, tanah, udara, kemudian air, sungai, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, itu bisa saya sampaikan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bundaran Birokrasi Sumedang resmi saya nyatakan diresmikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.